Baginda Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memberikan perhatian kepada tetangga. Bahkan ini termasuk salah satu tanda kesempurnaan iman. Jadi salah satu tanda kesempurnaan iman itu adalah berbuat baik kepada tetangga dan tidak menyakitinya. Ya, tidak menyakitinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 36 itu menyandingkan perintah untuk berbuat baik kepada tetangga ya disandingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saking pentingnya seperti itu. Jadi menyandingkan perintah berbuat baik kepada tetangga dengan perintah beribadah kepada Allah semata. Ya, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakina wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb. Ya. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada kerabat. Berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Berbuat baiklah kepada orang-orang miskin, ya, tetangga dekat, ya, tetangga jauh dan teman sejawat. Nah, ini ada dalam surat An-Nisa ayat 36. Perintah kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga dan ini disandingkan oleh Allah dengan perintah untuk beribadah kepadanya. Nah, untuk beribadah kepadanya, maka berbuat baik kepada tetangga ini adalah sebuah kewajiban ya, dan tuntunan dalam Islam. Ya, bahkan saking pentingnya berbuat baik kepada tetangga itu. Ya, malaikat Jibril itu selalu memberikan wasiat kepada Rasulullah untuk berbaik baik pada tetangga. Ya, beliau menyampaikan Rasulullah bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jar." Jibril itu selalu ya tidak henti-hentinya memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga. Hatta dzanantu annahu sayuwarithuhu, sampai-sampai ya kayak saking seringnya Jibril memberikan wasiat kepadaku terkait dengan tetangga itu, sampai-sampai aku mengira bahwa dia akan menjadi ahli warisku. Ya, karena apa? Sering banget Jibril berwasiat tentang tetangga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang keenam di antara kandungan yang ada dalam hadis ini adalah bahwa menyakiti tetangga ini bisa menodai keimanan kita dan menyebabkan kehancuran. Jadi menyakiti tetangga itu bisa membuat cacat dalam iman kita dan menyebabkan kehancuran. Dan ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, bahkan termasuk salah satu dosa besar. Ya, menyakiti tetangga ini termasuk salah satu dosa besar yang mendapatkan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bisa kita lihat dalam sebuah hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, dosa apa yang paling besar? Ya. Kemudian beliau menjawab, dosa yang paling besar adalah engkau menyekutukan Allah sedangkan Allah itu yang menciptakanmu. Qila, kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk dosa besar lagi adalah engkau membunuh anakmu karena khawatir dia akan makan bersamamu. Ditanyakan lagi kepada beliau, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, antuzani halilata jarika, yaitu engkau berbuat zina dengan istri tetanggamu. Ya, dengan istri tetanggamu. Zina itu perbuatan dosa besar, tapi lebih besar lagi ketika dilakukan dengan
istri tetangga. Nah, itu lebih besar lagi. Nah ini. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain dari Abu Surah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wallahi, demi Allah la yu'minu, tidaklah beriman. Wallahi, demi Allah la yu'minu, tidak beriman. Wallahi, demi Allah la yu'minu, tidak beriman." Sampai bersumpah 3 kali beliau. Qila, kemudian ditanyakan kepada beliau, "Man ya Rasulullah? Siapakah dia ya Rasulullah?" Ya, kok sampai 3 kali jenengan bersumpah bahwa dia itu enggak beriman? Beliau menjawab, "Man la ya'manu jaruhu bi bawa'iqahu." Yaitu orang ya yang tetangganya itu tidak merasa aman dari kejahatannya. Jadi tetangganya itu merasa nggak aman, nggak nyaman ya. Tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya atau keburukannya. Nah ini di antara hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita agar tidak menyakiti tetangga, karena itu bagian dari dosa besar. Bagian dari dosa besar. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain juga diceritakan dari Abu Hurairah bahwasanya bahwasanya ada seseorang yang matur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada orang matur kepada Rasulullah. Maturnya begini, sesungguhnya ada seorang wanita, ya, namanya nggak disebutkan di sini. Ada seorang wanita yang mana wanita ini itu rajin sholat malam. Rajin sholat malam dan rajin puasa. Rajin sholat malam dan rajin puasa. Tentunya maksudnya di sini adalah tidak hanya sholat malam, tapi juga sholat yang wajib. Dan tentunya tidak hanya puasa sunnah, tapi juga puasa yang wajib. Jadi ada seorang wanita yang mana dia itu rajin sholat malam, rajin puasa sunnah. Tapi lisannya itu sering digunakan untuk menyakiti tetangganya, ya, untuk menyakiti tetangganya. Maka apa jawab Rasulullah? Qala, beliau menjawab, la khaira fiha, tidak ada kebaikan baginya. Hiya finnar, dia di dalam neraka. Nah, kemudian ditanyakan lagi, ya, disampaikan lagi pada Rasulullah, ada seorang wanita, ya, ada seorang wanita yang mana dia itu hanya melakukan sholat fardu, ya, hanya melakukan sholat fardu dan melakukan puasa Ramadan. Artinya apa? Artinya dia itu tidak rajin sholat malam, dia juga nggak rajin puasa sunnah, dan dia rajin bersedekah meskipun hanya berupa secuil keju. Ya. Maka beliau menjawab, Rasulullah menjawab, ya, diadukan seperti itu, bahwa ada wanita yang hanya melakukan sholat fardu, ya, dia juga hanya melakukan puasa Ramadan, tidak rajin sholat sunnah, tidak rajin puasa sunnah, dan dia sedekahnya juga hanya secuil keju, tapi lisannya tidak pernah digunakan untuk menyakiti tetangganya. Kemudian Rasulullah menjawab, hiya fil jannah, ya, wanita seperti ini nanti masuk surga. Ya, ini sekali lagi menunjukkan kepada kita betapa pentingnya selain kita memerhatikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya juga memperhatikan kewajiban kita terhadap orang lain, khususnya kepada tetangga kita.